Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Novrianti akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Strategis pada pelatihan kepemimpinan tingkat 2. Dasar hukum dari pelaksanaan pelatihan adalah Peraturan LAN RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, Peraturan LAN RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan LAN RI Nomor 5 Tahun 2022, Keputusan Kepala LAN RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, serta Keputusan Kepala LAN RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kompetensi yang dibangun dalam PKN tingkat 2 adalah kepemimpinan strategis, yang nantinya akan membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajaran. Dalam praktiknya, para pemimpin dalam kepemimpinan strategis agar tetap kompetitif dalam perubahan iklim ekonomi dan teknologi akan menggunakan gaya manajemen yang berbeda, mengembangkan visi organisasi mereka yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Pemimpin strategis mampu menggunakan visinya untuk memotivasi karyawan dan organisasinya, menumbuhkan rasa persatuan dan arah di antara mereka untuk menerapkan perubahan dalam organisasinya. Ada 4 agenda dalam PKN tingkat 2 ini, yaitu yang pertama agenda mengelola diri, yang kedua agenda kepemimpinan strategis, yang ketiga agenda manajemen strategis, dan yang keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Fokus pembahasan kita kali ini adalah agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan strategis. Agenda kepemimpinan strategis ini membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajaran. Ada 3 mata pelatihan dalam agenda 2 PKN tingkat 2. Yang pertama adalah kepemimpinan digital. Di sini akan membekali peserta dengan pemahaman tentang perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Yang kedua, mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan. Ini nanti akan membekali peserta dengan kemampuan memahami model kepemimpinan kewirausahaan yang diindikasikan dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang, menciptakan terobosan inovatif, memobilisasi stakeholders, dan optimalisasi sumber daya yang terbatas untuk mewujudkan tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan mata pelatihan yang ketiga adalah organisasi pembelajar. Ini nanti akan membekali peserta dengan kemampuan memahami prinsip-prinsip organisasi pembelajar, tantangan dalam organisasi pembelajar, diagnostik kebutuhan membangun organisasi pembelajar, dan strategi membangun organisasi pembelajar, serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Desain pembelajaran PKN tingkat 2 adalah blended learning yang terdiri dari sinkronus, asinkronus, dan klasikal. Untuk sinkronus biasanya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berikut akan disampaikan strategi pembelajaran selama sinkronus, asinkronus, dan klasikal. Berikut ini adalah strategi pembelajaran di hari ke-14, di mana terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus selama 4JP dimulai dengan membangun suasana belajar yang kondusif dengan perkenalan diri. Kemudian, menggali pemahaman peserta terkait agenda 2 yang didapatkan oleh peserta selama pembelajaran mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan
memaparkan keterkaitan antar agenda dan antar mata pelatihan agenda 2 PKN tingkat 2. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran agenda 2. Nah, setelah dijelaskan tujuan pembelajaran, selanjutnya dilakukan overview terkait dengan agenda 2. Di mana di sini penekanannya adalah mata pelatihan yang pertama, yaitu kepemimpinan digital. Setelah dilakukan overview, kemudian akan direview hasil penugasan isai peserta di hari ke-7. Di sini akan dilihat atau diambil satu isai peserta untuk dibahas bersama-sama. Nah, setelah dilakukan pembahasan, selanjutnya akan dilakukan penjelasan terkait dengan penugasan asinkronus. Di mana di sini nanti bisa jadi ada penugasan kelompok ataupun tugas perorangan. Nah, setelah dipaparkan semuanya, selanjutnya akan dirangkum hasil pembelajaran di hari ke-14. Nah, pembelajaran sinkronus di hari ke-14 ini diakhiri dengan memberikan semacam quote yang akan menggugah atau menyemangati peserta dan juga dilengkapi dengan closing statement. Untuk penugasan asinkronus selama 5 JP di hari ke-14 itu akan dilakukan atau diberikan penugasan kelompok dan penugasan individu. Untuk penugasan kelompok, peserta nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian akan dipilih salah satu isai dari peserta dan dilakukan pembahasan, di mana untuk kelompok 1 itu pembahasannya lebih menekankan kepada hasil pembelajaran mata pelatihan yang pertama, yaitu kepemimpinan digital. Untuk kelompok 2 pembahasannya ditekankan kepada hasil pembelajaran mata pelatihan yang kedua, yaitu kepemimpinan kewirausahaan. Dan untuk kelompok ketiga itu akan dilakukan penekanan pembahasannya terkait dengan dikaitkan dengan mata pelatihan yang ketiga, yaitu organisasi pembelajar. Nah, kemudian peserta diharuskan untuk mempersiapkan hasil penugasan kelompok tersebut dan membuat slide untuk presentasinya. Sedangkan untuk penugasan individu itu peserta diminta untuk memperbaiki atau menyempurnakan isai yang telah mereka buat di hari ke-7 selama pembelajaran mandiri. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ke-15 yang terdiri dari pembelajaran sinkronus sebanyak 4 JP dan asinkronus sebanyak 5 JP. Nah, untuk pembelajaran sinkronus itu dimulai dengan membangun suasana belajar yang kondusif dengan mengucap salam dan menyapa peserta. Kemudian dilanjutkan dengan menayangkan sebuah video pendek terkait dengan kepemimpinan strategis. Dan nanti peserta akan diminta untuk membahas apa yang mereka dapatkan dari video pendek tersebut dan dikaitkan dengan agenda 2. Nah, setelah pembahasan terkait video tersebut, selanjutnya akan dilakukan kembali overview agenda 2 dengan penajaman terkait dengan mata pelatihan kedua, yaitu kepemimpinan kewirausahaan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan presentasi penugasan kelompok. Setelah dilakukan presentasi, kemudian akan melakukan perangkuman bersama hasil pembelajaran di hari ke-15. Kemudian akan dilakukan penjelasan terkait penugasan hari ke-15 selama masa asinkronus. Kemudian menutup pembelajaran hari ke-15 ini dengan menyampaikan sebuah quote yang menarik. Untuk asinkronus di hari ke-15 itu hanya berupa penugasan kelompok, di mana peserta tetap dibagi menjadi 3 subkelompok. Kemudian masing-masing kelompok ditugaskan untuk mencari permasalahan terkait dengan kepemimpinan strategis. Jadi di sini mereka bebas untuk memilih dari manapun permasalahan tersebut, baik dari media sosial ataupun dari yang lainnya. Nah, kemudian dilakukan diagnosa dan mencari solusi penyelesaiannya yang akan dikaitkan dengan agenda 2, ketiga mata pelatihan yang ada. Kemudian hasil
diskusi mereka itu disusun dan disiapkan slide presentasinya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran di hari ke-16 yang terdiri dari sinkronus sebanyak 3 JP dan asinkronus sebanyak 4 JP. Untuk asinkronus sebanyak 3 JP itu dimulai dengan membangun suasana belajar yang kondusif dengan memberi salam dan menyapa peserta. Kemudian peserta akan diminta untuk presentasi penugasan kelompok. Setelah dilakukan presentasi penugasan kelompok, akan dilakukan overview terkait dengan agenda 2, di mana penajamannya sekarang adalah terkait dengan mata pelatihan yang ketiga, yaitu organisasi pembelajar. Nah, setelah dilakukan pembahasan atau overview, selanjutnya akan dilakukan rangkuman atau merangkum bersama hasil pembelajaran keseluruhan dari agenda 2. Nah, kemudian akan dilakukan penugasan asinkronus terhadap peserta dan melakukan closing statement dengan kata-kata bijak dan mengucapkan salam. Sekarang kita masuk ke asinkronus di hari ke-16. Nah, di sini peserta akan diminta untuk membuat lesson learn dari agenda 2. Apa yang mereka dapatkan selama mempelajari agenda 2. Kemudian hasil dari lesson learn tersebut mereka masukkan ke dalam esai yang telah mereka buat. Tahapan pembelajaran terakhir dari agenda 2 adalah hari ke-37, di mana pembelajarannya berupa klasikal sebanyak 2 JP. Nah, untuk pembelajaran klasikal ini dimulai dengan pendahuluan, yaitu membangun suasana belajar yang kondusif dengan memberi salam dan menyapa peserta. Kemudian peserta tersebut akan digali kembali pemahamannya terkait dengan agenda 2 selama pembelajaran mandiri dan pembelajaran e-learning melalui pemberian kuis. Nah, untuk tahapan penyajian itu dilakukan diskusi terhadap satu kasus yang akan diberikan oleh fasilitator. Kemudian setelah dilakukan pembahasan dari kasus tersebut, selanjutnya untuk bagian penutup itu akan dilakukan penguatan dan pembulatan dari keseluruhan pembelajaran agenda 2. Dan kemudian akan dilakukan penutup pembelajaran dengan menyampaikan kata-kata bijak yang akan memotivasi peserta untuk menjadi pemimpin strategis. Demikianlah pemaparan strategi pembelajaran agenda 2 pada PKN tingkat 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.